Halo, kembali lagi ke channelnya aku, Sulfi Indriani. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Wah, udah lama banget aku nggak upload video tentang perkuliahan aku. Nah, khusus di ujung tahun 2020 aku bakal share dan bakal jawab komentar-komentar kalian, baik itu di DM maupun di YouTube aku. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Karena dengan subscribe kalian bisa bantu aku untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Nah, sebelum aku bahas, aku ingetin lagi, jadi aku bukan seorang ahli politeknik, ahli pendidikan, dan ahli apapun. Jadi khusus di channel aku ini aku bakal share tentang pengalaman aku pribadi dan gimana sih cara aku untuk ngelewatin semua itu. Oke, so langsung aja ke videonya. Nah, aku bakal jawab pertanyaan dari yang pertama, tapi sebelum itu aku bakal bacain dulu pertanyaannya dan aku bakal taruh di layar ini dan aku bakal baca yang ada di laptop. Pertanyaan dari Nanda Rizkika mau tanya, nilai semester aku rata-ratanya 78 dan sekarang masih sampai semester 4 dan itu nilai rata-ratanya semester 4 83, Kak. Dan aku juga punya 2 piagam, Kak, Paskib sama piagam lomba karawitan. Apakah itu berpeluang lolos atau tidak ya? Rencana aku pengen daftar PMDK PA di Politeknik Jember, Kak. Oke, pertanyaannya adalah berpeluang atau tidak. Nah, piagam teman-teman bisa dikatakan berpeluang jika piagam tersebut masuk kategori piagam kejuaraan. Nah, karena nantinya teman-teman upload piagam di situsnya Politeknik, yaitu jalur PMDK-nya itu, kalian di situ akan ada keterangan juara berapa dan tingkat apa, dan ini perlombaannya itu berkelompok atau individu, nanti seperti itu. Nah, banyak banget pertanyaan teman-teman mengenai piagam berpeluang atau enggak ini. Nah, jadi piagam yang dimaksud adalah piagam kejuaraan yang memang udah menyentuh juara 1, 2, dan 3 dan udah masuk memang kategori antar sekolah, tingkat nasional, antar daerah, dan seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang tidak mempunyai piagam ataupun hanya mempunyai piagam peserta. Kalian nggak perlu khawatir, asalkan nilai kalian itu rata-ratanya adalah 8,0 dan akreditas sekolah kalian adalah A. Kenapa sih harus A nggak B atau C? Karena akreditas A itu biasanya mempunyai kuota yang lebih banyak untuk masuk perguruan tinggi. Jadi semakin tinggi akreditas sekolah kalian, maka kuota yang disediakan untuk masuk perguruan tinggi itu lebih besar dibandingkan akreditas B dan C. Maka kalian bisa dikatakan berpeluang walaupun hanya mempunyai mengandalkan nilai rata-rata 80 dan akreditas sekolahnya yang A. Aku akan lanjut pertanyaan yang kedua. Jadi aku udah dapetin pertanyaan dari Natasha Putri. Mandiri Politeknik sama kayak SBMPN kan, Kak? Oke, pertanyaan kalian cukup menarik banget dan mari kita bahas. SBMPN dan Mandiri Poltek apakah sama? Iya, sistemnya sama. Jadi SBMPN itu, tapi sebelum itu aku bakal jelasin dulu. Jadi kalau untuk masuk Politeknik itu kurang lebih ada 4 jalur, yaitu ada PMDK atau jalur undangan, yang kedua ada UMPN yaitu jalur pertama tes, yang ketiga adalah jalur mandiri, dan yang keempat adalah jalur kerjasama. Nah, 4 ini yang dimaksud SBMPN itu adalah UMPN. Jadi samakah UMPN dan mandiri? Jadi sistemnya sama tetapi berbeda. Kenapa aku bilang berbeda? Jadi di tahun 2020 ada perbedaan pembaharuan. Jadi UMPN itu sekarang adalah yang aku kenal SBMPN. Nah, jadi SBMPN sistemnya sama tetapi memiliki perbedaan. Jadi UMPN itu adalah jalur tes pertama, sedangkan mandirinya atau UMM itu adalah jalur tes yang kedua, memiliki perbedaan
dari biaya UKT-nya. Kalau dan biaya pendaftaran tes, tapi sama-sama sistemnya adalah tes. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah dari Cheno Raca. Pertanyaannya, Kak, ada batasan nilai nggak buat UMPN gitu? Kayak untuk rekayasa buat fisika minimal berapa? Oke, jadi kemarin itu aku sempat salah menanggapin. Ternyata adalah saat UMPN. Aku kira itu ada penilaian saat di rapot. Jadi aku bahas lagi Cheno Raca. Jadi saat kalian mengikuti tes UMPN atau jalur pertama atau sekarang lebih dikenal dengan SBMPN, yaitu nilainya itu perhitungannya kayak gini. Jika benar itu ditambah 4 poinnya, jika salah itu di minus 1, dan jika tidak menjawab adalah 0. Nah, tahun aku kemarin aku mengikuti tes jalur UMPN itu kurang lebih ada 100 soal yang dibagi jadi beberapa mata pelajaran. Nah, 100 soal itu kalau kita benar semua, yaitu berarti plus 4. Jadi kurang lebih ada 400 poin jika kita menang semuanya. Kita jika benar semuanya, maksudnya itu. Nah, jadi ada nggak sih kategori fisika harus berapa, terus bahasa Inggris harus berapa minimalnya itu nggak? Setahu aku tuh nggak ada ya, tapi kalau nggak tahu dari pihak politekniknya masing-masing itu nggak tahu. Jadi sistemnya tuh nanti gini, kalian memilih jurusan dan jurusan tersebut memiliki kuota menerima mahasiswa barunya itu kurang lebih 150. Sedangkan nantinya misalnya kamu memang poin yang kamu dapetin adalah 399. Wow, kurang satu aja udah 400 ya. Tapi sayangnya kamu di peringkat 155. Ya otomatis kamu tergeser karena kuota yang diperlukan tuh hanya batasnya adalah 150. Jadi yang aku tahu tuh nggak ada batasan berapa kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Erlan NZ Zafir. Kak, aku mau tanya, aku mau beli bukunya yang 2020. Nah, udah buat akunnya di aplikasinya. Terus biar bisa lihat soal-soal tahun lalu dikunci semua. Cara membuka soal-soalnya gimana ya, Kak? Jadi di bukunya itu tuh bakal ada aplikasi. Jadi ketika kita beli buku itu, kalau aku nggak salah di belakang buku itu ada nomor admin WhatsApp-nya. Kalian bisa WA si admin yang punya buku ini. Nanti biasanya kamu tuh dikasih kode untuk masuk kayak gitu. Nah, kalian cuma bisa akses sama kayak yang di buku. Jadi soal yang ada di aplikasi itu sama yang ada di buku. Cuma membedakannya kita tuh mendapat fasilitas baru di aplikasi itu, yaitu soal, bukan soal ya, materi-materi. Jadi kalian tuh misalnya nanti ada menjawab soal, terus pembahasannya kalian bisa lihat di sana. Jadi di sana tuh ada materi dasarnya semuanya tuh yang secara singkat banget. Jadi kurang lebih itu tuh rumus cepetnya deh kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lutfi Albani Hakim. Kamu tanya, untuk menghitung nilainya kan pengetahuan plus keterampilan. Nah, itu semua mapel atau hanya mapel tertentu? Oke, ini banyak banget yang masih sulit untuk menghitung nilai rapor masing-masing. Jadi singkatnya itu, di rapor teman-teman pasti ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, nilai tersebut seluruh mata pelajaran semester 1 itu kan pasti beda ya. Jadi semester 1 itu kalian harus jumlahin dulu. Misalnya bahasa Indonesia keterampilan semester 1 sama keterampilan bahasa Indonesia keterampilan sama pengetahuannya itu dijumlahin dulu berapa. Terus baru dibagi 2, itu baru kalian dapetin nilai bahasa Indonesia semester 1. Terus misalnya bahasa Inggrisnya tuh jumlahin dulu keterampilannya berapa ditambah pengetahuan. Nanti hasilnya itu baru bahasa Inggris semester 1. Nanti kalau kalian udah dapet semua hasil semester 1-nya, seluruh mata pelajaran yang kalian udah tambahin tadi itu ditambahin semua, terus dibagi berapa jumlah mata pelajaran yang ada di semester 1, baru kalian dapetin rata-rata semester 1.
Nah, semuanya tuh digituin semua dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sampai semester 5. Kalau udah dapet semua, kalian baru jumlahin semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Kalau udah dapet, kalian baru bagi 5. Nah, untuk mengetahui rata-rata kalian berapa, itu udah rata-rata kalian selama 5 semester. Jadi, kalau kalian mau lihat berpeluang atau enggak, kalian lihat bagi limanya itu berapa hasilnya. Kalau mencapai 8,0 kalian berpeluang. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kamila Lala. Kak, untuk biaya diksarnya itu gimana? Nah, langsung aja aku jawab. Jadi untuk biaya diksarnya itu, kalau kalian udah lolos dan masuk politeknik tersebut, kalian tuh nggak ada biaya. Jadi kalian memang membayar sesuai yang sudah diminta kayak gitu, dan itu udah biasanya termasuk UKT. Kalau aku kemarin itu jalur mandiri, itu ada uang pembangunan, ada UKT, dan itu udah uang diksar. Kalau kalian diksarnya tuh nggak ada peraturan yang kalian langgar dan nantinya kalian lolos, kalian nggak akan ngulang. Jadi syarat di politeknik itu kalau kalian mau wisuda harus ada sertifikat diksarnya. Kalau nggak ada, kalian harus ngulang dan itu harus bayar kalau ngulang. Kalau kalian memang baru seorang maba, kalian nggak perlu lagi. Jadi itu dari awal udah termasuk uang semua-muanya kayak gitu. Nanti next time aku bakal kasih tahu gimana sih sertifikatnya yang udah lolos diksar. Oke, pertanyaan terakhir dari Lovely Minho. Kak, APMD KPN boleh nggak? Boleh linjur nggak? Tolong dijawab ya, Kak. Oke, aku bakal jawab dari Lovely Minho. Setahu aku kalau jalur PMDK itu sesuai dengan keterangan nanti di situs Politeknik. Jadi ketika kalian akses, tahu aku ada yang bisa dan ada yang enggak. Jadi enggak seluruh anak IPA bisa linjur ke anak IPS, dan tidak semua anak IPS tidak untuk lintas jurusan ke jurusan anak IPA. Jadi memang beberapa jurusan yang boleh kalian ikuti dan nggak boleh. So aku untuk PMD KPN, kalau kalian udah masukin data dengan jurusan IPS atau IPA, nanti keluar yang memang basic kalian. Seperti itu. Oke, mungkin ini udah mewakili semua pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada yang ingin bertanya, boleh banget komen di bawah. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku agar kita semakin akrab. Oke, semoga bermanfaat. Dan so thank you. Sampai jumpa di next video.